Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifaitria dengan NIM 1907025036. Di sini saya dari kelas 6B mata kuliah Studi Kelayakan Bank Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Badan usaha. Secara umum, badan usaha adalah sebuah kesatuan hukum atau yuridis, teknis, serta ekonomis yang memiliki tujuan utama yaitu mencari keuntungan ataupun laba. Dalam Undang-Undang Ketentuan Pajak Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, badan usaha adalah sebuah perkumpulan orang atau modal yang bersatu untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, yang di dalamnya meliputi beberapa bentuk perseroan, yaitu perseroan terbatas, perseroan komoditer, dan lain-lainnya. Bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia yaitu yang pertama perusahaan seseorang, yang kedua firma, yang ketiga perseroan komoditer atau CV, yang keempat perseroan terbatas, yang kelima perusahaan negara, yang keenam perusahaan pemerintah, yang ketujuh koperasi, yang kedelapan yayasan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan dijalankan oleh satu orang tersebut. Jika terdapat pekerja, maka statusnya hanya membantu pengusaha yang terikat dalam perjanjian kerja. Ciri-ciri perusahaan perseorangan: yang pertama, relatif mudah untuk didirikan, yang kedua, modal yang relatif kecil, yang ketiga, imbal hasil yang diperoleh kecil, yang keempat, minim pajak, yang kelima, tidak memiliki izin resmi, yang keenam, kelangsungan usaha tergantung pemiliknya, dan yang ketujuh, pengelolaannya sederhana. Selanjutnya, firma. Firma adalah suatu perusahaan gabungan antara dua orang atau lebih. Setiap anggota firma mempunyai tanggung jawab maupun peran yang sama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Perseroan firma merupakan perusahaan yang dikelola oleh dua orang atau lebih yang tidak memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Berbagai jenis kegiatan perusahaan menjadi tanggung jawab seluruh anggota perusahaan. Begitu juga dengan manfaat yang dirasakan. Ciri-ciri perseroan firma yaitu: yang pertama, anggota perusahaan harus aktif mengelola perusahaan dan berpartisipasi pada berbagai kegiatan perusahaan. Yang kedua, semua anggota mempunyai tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, setiap anggota firma mengenal satu sama lain. Yang keempat, perjanjian dibuat di notaris yang bersifat mengikat dan sah di mata hukum. Perseroan komoditer atau CV. Perseroan komoditer atau CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Oleh karena itu, di dalam CV terdapat dua sekutu yang berbeda. Sementara itu, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa CV terdiri dari sekutu komoditer dan sekutu komplementer. Sekutu komoditer atau sekutu pasif memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal CV kepada sekutu komplementer atau sekutu aktif yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan CV. CV dapat dikenali dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Di antara ciri-ciri sebuah CV adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari dua sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komoditer. Yang kedua, sekutu aktif, mengelola perusahaan. Yang ketiga, sekutu pasif, menanamkan modal. Yang keempat, hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI, sementara warga negara asing tidak diperkenankan mendirikan CV. Perseroan terbatas atau PT. Pengertian PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang dimana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Lembar saham yang menjadi modal pembentukan perseroan terbatas bisa diperjualbelikan sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan.
Beberapa ciri-ciri perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, pendirian PT memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Yang kedua, perseroan terbatas mempunyai fungsi ekonomi serta fungsi komersial. Yang ketiga, model perseroan terbatas berasalkan dari saham-saham dan obligasi. Dan yang keempat, perseroan terbatas tidak memperoleh fasilitas dari negara. Perusahaan negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada awalnya, BUMN adalah perusahaan negara atau PN, namun seiring berjalannya waktu, namanya berganti menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ciri-ciri BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, operasional BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, BUMN melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Yang ketiga, BUMN sebagai sumber pendapatan negara. Yang keempat, semua risiko kegiatan usahanya ditanggung oleh pemerintah. Yang kelima, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang keenam, saham BUMN bisa dimiliki oleh masyarakat luas, namun tidak melebihi 50%. Perusahaan pemerintah. BUMN adalah perusahaan yang juga bertanggung jawab langsung pada pemerintah, dalam hal ini lewat Kementerian BUMN. Sedangkan pengertian BUMN secara resmi bisa kamu lihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Tepatnya terdapat dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa BUMN merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah. Ciri-ciri BUMN atau perusahaan negara dan pemerintah. Adapun ciri-ciri BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, operasional BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, BUMN melayani kepentingan secara umum dan pelayanan publik. BUMN sebagai sumber pendapatan negara. Yang keempat, semua risiko kegiatan usahanya ditanggung oleh pemerintah. Yang kelima, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang keenam, saham BUMN bisa dimiliki oleh masyarakat luas, namun tidak melebihi 50%. Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Ciri-ciri yayasan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas. Berbeda halnya dengan PT, koperasi, dan badan hukum yang lain. Yang ketiga, yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan, dan tujuan ideal yang lain. Yang keempat, yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendiri yayasan. Yang kelima, yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan. Dan yang keenam, yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyandang hak dan kewajiban mandiri. Didirikan dengan akte dan didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Dan yang terakhir, koperasi. Koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Koperasi juga merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Ciri-ciri koperasi antara lain, yang pertama, beranggotakan, bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, berazas kekeluargaan. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Yang keempat, koperasi bersifat non-kapitalis. Dan yang kelima, kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada.